Halo, saya Andreas Sayadi, peserta PLDP 2, Plantation Leadership Development Program. Kali ini kami membawakan bahasan terkait dengan Intermediate Plantation Management Skill. Apa itu? Ikuti sampai habis. Konsep bisnis dan profit. Apa itu? Bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan barang jasa untuk mendapat keuntungan. Kemudian profit, selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Sumber daya organisasi bisnis terdiri dari sumber daya manusia, kemudian sumber daya keuangan, aset fisik berupa bahan baku, kantor dan fasilitas, serta data-data yang berkaitan dengan informasi. Tujuan dasar manajemen adalah efektif dan efisien, di mana kita dapat menggunakan sumber daya dengan bijak, serta membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Proses manajemen di mana terjadi planning dan decision making, organizing, di mana kita menetapkan sumber daya dilokasikan, leading, kita mengatur dan memproses organisasi, kemudian controlling, proses memantau jalan organisasi, sehingga menuju tujuan yang ditetapkan. Apa itu manajer? Manajer adalah seorang yang bertanggung jawab utamanya untuk menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan. Manajer juga mempunyai fungsi dari planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Tipe-tipe manajer berdasarkan level, ada top manager, ada middle manager, ada first line manager. Kemudian tipe manajer berdasarkan area, ada marketing manager, financial manager, operation manager, human resource manager, administrative manager, dan other kind of manager. Managerial skill. Apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Kemampuan apa itu? Yang pertama, technical. Kemampuan khusus yang diperlukan untuk mencapai pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi. Interpersonal, kemampuan berkomunikasi. Konseptual, kemampuan berpikir secara abstrak. Diagnostik, kemampuan untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat dalam suatu situasi. Komunikasi, kemampuan yang baik untuk menyampaikan ide. Decision making, kemampuan mengambil keputusan yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian time management, di mana seorang manajer mempunyai kemampuan untuk memprioritaskan pekerjaan sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan cepat dan tepat dan dapat mendelegasikannya dengan baik. Oke, untuk bahasan yang kedua saya akan membahas mengenai sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Di dalam ini kita akan membahas 4 hal besar, yaitu terkait dengan anggaran operasional, anggaran berbasis aktivitas, proses dan pengendalian manajemen, serta ukuran kinerja kompensasi manajemen. Dalam video ini kita akan fokuskan ke dalam anggaran operasional. Yang pertama tentang kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran digunakan untuk menyelaraskan dengan rencana strategis. Yang kedua untuk koordinasi. Yang ketiga bagian dari pertanggungjawaban. Sedangkan yang keempat sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional termasuk dalam salah satu bentuk dari planning. Kemudian anggaran budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan yang dinyatakan secara kuantitatif umumnya dinyatakan dalam satuan uang dan untuk jangka waktu tertentu. Alat manajemen untuk mencapai tujuan serta rencana dalam bentuk angka-angka. Komponen anggaran operasional yang pertama adalah anggaran pendapatan, kemudian anggaran biaya produksi, beban SDM, administrasi dan umum, serta beban penelitian dan pengembangan. Anggaran pendapatan juga bisa difokuskan pada proyeksi pendapatan, kemudian proyeksi hasil jual, resiko ketidakpastian. Anggaran biaya produksi biasanya mencakup 3 hal, yaitu anggaran bahan baku, anggaran work in process, dan anggaran persediaan barang jadi. Anggaran beban SDM dan administrasi umum terdiri dari 2, yaitu standar formasi dan standar upah. Administrasi dan umum adalah anggaran dari semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Anggaran biaya administrasi dan umum antara lain gaji administrasi, gaji manajer direktur, biaya urusan SDM, kemudian korespondensi, biaya bunga kredit, dan macam-macam biaya. Oke, selanjutnya di dalam video ini
saya akan coba membahas tentang intermediate problem solving dan decision making. Di dalam bahasan ini ada 5 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, manajer dan berpikir sistem. Yang kedua, model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Yang ketiga, game teori, analisis situasi dan masalah. 4, tool dan analisis, HACCP analisis, business impact analisis dan analisis hierarki. Kemudian yang kelima, pendekatan dinamika sistem dalam analisis keputusan dengan influence diagram. Yang pertama, manajer dan sistem berpikir sistem. Suatu unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Kemudian sistem itu adalah suatu yang memelihara keberadaannya dan fungsi sebagai kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Contohnya seperti sistem yang ada di dalam tubuh manusia, sistem dalam mobil, sistem dalam organisasi. Untuk yang kedua, model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Lingkungan keputusan itu terdiri dari certainly, di mana di situ banyak sekali parameter yang berhubungan sehingga bersifat pasti. Kemudian resiko, suatu kondisi di mana keputusan dipengaruhi oleh parameter yang bersifat probabilistik. Uncertainty adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersifat tidak pasti. Konflik adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersikap sama dengan pengambil keputusan lain, sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Ciri-ciri analisis keputusan. Yang pertama, adanya pengambil keputusan yang belum dapat memutuskan langkah yang sebaiknya diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, adanya perstrukturan analisis keputusan. Yang ketiga, pengambil keputusan memasukkan besaran kemungkinan dalam diagram keputusan yang mencerminkan ketidakpastian. Yang keempat, menjabarkan preferensi pengambil keputusan terhadap risiko dalam bentuk utility sehingga ekspektasi utility tersebut menjadi dasar kriteria penetapan tindakan yang optimal. Yang kelima, memilih alternatif terbaik dengan memaksimalkan harapan yang dinyatakan dalam ekspektasi utility. Bahasan yang ketiga mengenai analisis situasi dan masalah serta game teori. Analisis situasi adalah suatu proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi. Digunakan untuk merumuskan kebutuhan yang perlu segera ditangani. Dan yang ketiga, merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Game teori. Model game teori berbeda dengan model pengambilan keputusan dalam kepastian dan pengambilan keputusan dalam risiko. Perbedaannya, pesaing mengambil keputusan dalam model game teori adalah pesaing yang aktif dan rasional. Berbeda dengan pengambilan keputusan dalam model kepastian atau risiko di mana pesaingnya pasif. Dalam model game, kriteria keputusannya maksimin atau minimak. Sedangkan pada model pengambilan keputusan dalam model kepastian atau risiko kriterianya adalah maksimilasi atau minimalisasi. Yang bahasan keempat adalah tool untuk analisis HACCP analisis, business impact analysis dan analisis hierarki. HACCP analisis adalah suatu analisis yang sistematis terhadap perencanaan atau operasional baik terhadap peralatan maupun manusia, atau dapat pula untuk tindakan efisiensi operasional. HACCP analisis semula digunakan untuk industri kimia, namun saat ini dapat digunakan untuk penyelesaian problem solving masalah operasional. Business impact analysis digunakan untuk menentukan tingkat kegawatan dan jangka waktu pemulihan dari proses sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan pencapaian sasaran perusahaan setelah terjadinya suatu resiko. Tipe-tipe dari disaster of its losses yaitu yang pertama natural disaster, upstream, dan downstream losses. Pendekatan dinamika sistem analisis keputusan. Hal ini ditujukan dengan bentuk diagram-diagram secara diagram influences yang terdiri dari level-level top management, middle management, dan professional management, di mana di situ dijabarkan bahwa pengambil keputusan setingkat top level masuk dalam pengambil keputusan secara kualitatif, sementara yang di bawahnya diambil langkah secara kuantitatif maupun kualitatif dan kualitatif. Demikian materi dalam video kali ini. Semoga rekan-rekan berkenan. Jangan lupa selalu ikuti dan follow akun YouTube saya untuk mendapatkan informasi dan juga sharing terkait dengan managerial leadership.
Terima kasih.